Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pemirsa TV1 dimanapun berada, berikut ini akan kita bahas hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin, ada seseorang, lahu malun, dia punya harta, la yuaddi haqqa malihi, tapi dia tidak mau bayar zakat, illa ju'ila lahu tawqan, maka dia akan dililitkan di lehernya, fi unuqihi, di lehernya, syuja'un aqra, ular besar, wa huwa yafirru minhu, dia terus lari dari ular itu, wa huwa yatba'uhu, tapi ular itu terus mengejarnya. Tsumma qara'a misdaqahu min kitabillah, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan Rasul SAW ketika membacakan hadis ini membacakan ayat Al-Quran. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Orang-orang yang bakhil, pelit, kikir, medit, memegang harta yang diberikan Allah itu, dan dia bakhil dengan itu, dia sangka itu baik. Wa khairan lahum, dia sangka kalau saya simpan, kalau saya tumpuk, kalau saya tabung, ini akan baik bagi saya. Bal huwa syarrul lahum, tapi justru itu syarr, buruk, jelek, efeknya tidak baik. Kenapa begitu? Sayutawwaqun, akan dililitkan harta mereka itu di leher mereka, ma bakhilu, yang mereka bakhilu, bakhil, pelit, kikir, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Islam sebenarnya ingin mengajarkan kita ketika engkau sudah bersyahadat, ketika engkau sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, ketika engkau sudah mengakui Rasul sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai warisan yang perlu dijaga karena dia salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu robahlah cara pandangmu tentang harta. Bukan berarti dengan berislam kita meninggalkan harta. Bicara tentang zakat. Zakat kambing 40 ekor satu kambing, 5 ekor onta satu kambing, emas dan perak. Kalau emas itu ada 85 gram, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tanam-tanaman makanan pokok gandum itu ada 5 wasak, maka dikeluarkan dia kalau menggunakan tada hujan 10%, kalau menggunakan irigasi 5%, potong biaya operasional. Itu semua cerita tentang orang punya harta. Bagaimana mungkin Islam mengkaji tentang masalah zakat kalau Islam tidak memperdulikan harta? Oleh sebab itu, tanah, tanamlah. Silakan tanam padi, tanam gandum, tanam. Ketika ada binatang ternak, silakan beternak kambing. Kita mau akikah, potong kambing. Mau walimah, potong kambing. Mau acara nikah, potong kambing. Mau acara Idul Adha, potong kambing. Lalu kemana kita beli kambing? Ini menunjukkan agama Islam menganjurkan umat Islam untuk beternak, untuk bercocok tanam, untuk bertani, untuk memakmurkan alam semesta. Silakan. Tapi ketika keluar harta, hasilnya itu dari Allah. Banyak orang berkata ketika dia punya, dia katakan, ini punya saya, yang nanamkan saya, yang memetik saya, berarti ini punya saya. Maka dia diingatkan lagi, min fadlih, itu karunia Allah. Itu pemberian Allah. Makanya dalam Al-Quran kalau sudah menyebut tentang masalah harta, wa mimma razaqnahum, kami yang memberi mereka, yunfiqun, mereka berinfak. Kami yang memberi, mereka yang berinfak. Kami yang menitipkan itu padamu. Kalau kami tidak mau, kau tidak akan dapat. Ketika sudah dapat, jangan kau merasa itu milikmu. Itulah beda orang yang settingan kepalanya sudah disetting menurut pemahaman Islam. Sebelumnya dia angku, dia sombong. Ini punya saya, tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau saya dapat berarti itu karena etos kerja saya, karena manajemen ekonomi saya yang baik. Kalau tidak dapat itu karena kesalahan saya. Bahaya kalau manusia berpikir seperti ini. Nanti ketika untung dia akan merasa happy, sangat senang. Dan ketika dia bangkrut, dia akan stres, depresi, mati. Berakhir dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka mesti difahami, ini titipan Allah. Tapi dia juga harus ada ikhtiar, harus ada al-kasbu. Ambil cangkol, tanahnya dicangkol, tanamkan bibit. Tapi engkau hanya sampai pada batas menanam bibit dan menyiram. Siapa yang memecah kulitnya? Siapa yang mengeluarkan tunas hijaunya? Siapa yang menanamnya? Siapa yang mengeluarkan buahnya?
Siapa yang membuat dia menjadi beranting berakar? Itu urusan Allah. Kita berbuat, Allah berbuat, maka perbuatan kita itu pun karunia Allah SWT. Maka mulut kita berkata dengan rendah hati, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Melainkan ini dari kuasamu juga ya Allah. Kalau kita sadari konsep ini, maka tidak akan ada orang yang menahan. Karena yang dia tahan itu bukan hartanya, tapi yang dia tahan itu adalah harta Allah SWT. Hamba pemilik zakat itu juga hamba Allah. Maka keluarkanlah zakat kepada mereka. Kepada siapa? Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati quluhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 orang ini semuanya hamba Allah. Tanah yang kau tanam milik Allah. Bisnis udaranya yang kau pakai punya Allah. Maka mesti kau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menyerahkan diri kepada kehendak Allah, saat itu engkau sedang dikatakan Islam. Arti Islam, istislam, menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Kehendakku ingin menyimpannya, menabungnya, mendepositokannya, menahannya, itu kehendakku. Kalahkan kehendak, hilangkan ego, ikuti kehendak Allah. Allah katakan, berikan, keluarkan, wakafkan, infakkan, zakatkan. Maka ikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau mengikuti kehendak Allah, kau kalahkan kehendakmu, saat itu engkau sedang berjihad, bermujahadah. Apa janji Allah? Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya demi untuk kami, lanahdiyannakum subulana. Kami akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran kepadanya. Kita selalu minta Allahumma hadina fiman hadait. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi Allah memberikan jalan yang terbaik. Oleh sebab itu teruslah berusaha. Kita berusaha, Allah akan menurunkan hasilnya insyaallah. Kita akan lanjutkan kajian ini setelah yang berikut ini. Pemirsa TV One dimanapun berada, insya Allah kita tetap dalam rahmat kasih sayang barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah. Sa'an min tamrin, 1 sa' kurma. 1 sa' isinya 4 mud. 1 mud, ini beda cara menghitung. Ada yang menyebutkan 1 mud itu 7 on setengah. Jadi kalau 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, berarti 1 sa' itu 3 kilo. Nanti bila kita melihat ada pengumuman di masjid, di musola atau ormas, bayarlah 1 sa' 3 kilo. Oh, ini berarti hitungannya 1 mud 7 on setengah. Tapi ada pula pengumuman 1 sa' 2,6 atau 2,75 atau 2,5. Terserah. Itu ijtihad para ulama. Kenapa tidak sepakat? Karena pada zaman Nabi SAW tidak memakai kilogram, miligram, tidak memakai liter, tapi yang dipakai adalah sa' dan mud. Referensi yang paling baik dalam hal ini ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, ulama besar dari Al-Azhar, Mesir, mantan mufti Mesir. Al-Makail wal Mawazin asy-syar'iyyah. Takaran dan timbangan menurut syariah. Apa itu mud, apa itu sa', apa itu dinar, apa itu dirham, apa itu. Nah, ini semua ada hitungan-hitungannya. Nah, yang penting bagi kita bahwa Rasulullah SAW mewajibkan itu, perintah Allah SWT. Syair, gandum, ala kulli abdin, bagi setiap hamba sahaya, au hurrin, atau orang merdeka, saghirin, anak kecil, kabirin, orang yang sudah tua. Saya mungkin punya seorang anak kecil, dia belum wajib, tapi sebagai orang tua kita membayarkannya. Mungkin kita punya orang tua, dia sudah wajib, tapi dia tidak mampu, maka alangkah baiknya kita membayarkannya. Maka ini amat sangat baik. Kamu sudah membayar zakat? Sudah. Berapa banyak? 3 kilogram. Itu zakat fitrah. Itulah zakat yang paling terendah, terminim. Tapi ada zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat tabungan. Tabungan yang sudah disimpan mencapai 48 gram, 85 gram, maka mesti dikeluarkan. Dari mana angka 85, 85, 85, 85 ini angkanya dari mana? Zaman Nabi kan tidak ada gram. Karena zaman Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan 20 keping dinar.
Siapa yang memiliki harta 20 keping dinar, maka dikeluarkan 2,5%. Dinar itu apa? Uang emas. Berapa beratnya? 1 keping dinar emas zaman Nabi. Zaman Nabi tidak ada uang kertas. Uang perak namanya dirham, uang emas namanya dinar. 1 keping dinar beratnya 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. 4,25 gram emas kali 20 keping. 4,25 kali 20 keping sama dengan 85 gram. Dari situlah angka datang muncul 85 gram. Rupiah boleh berganti, boleh berfluktuasi. Hari ini angkanya naik turun biasa. Tapi 85 gram tidak boleh diganggu-gugat. Nah, kalau 1 gram emas itu 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Kalau diuangkan menurut mata uang kita sekarang, terserah mau didolarkan, mau dieurokan, angka tetapnya tetap 85 gram emas, maka dia mesti bayarkan zakatnya 2,5% setelah melalui haul 1 tahun perhitungan yang dia simpan di dalam tabungannya. Oleh sebab itu maka keluarkanlah 2,5%. Nah, ketika dia tidak keluarkan itu, itulah letak iman. Di mana rasa takutnya kepada Allah? Bukankah salat itu tujuannya tanha 'anil fahsya' wal munkar? Perbuatan tidak membayar zakat itu mungkar. Maka orang yang tidak berzakat melakukan perbuatan mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ma'ruf, berbuat baik. Mungkar, membayar zakat. Ma'ruf, tidak membayar zakat, mungkar. Maka pemimpin juga memiliki kewajiban. Alhamdulillah, keluarlah apa yang disebut dengan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada undang-undangnya. Bahkan orang yang membayar zakat di Republik ini, maka pajaknya bisa berkurang. Tapi dengan syarat kepada lembaga resmi yang ada surat keterangannya. Beberapa jamaah bertanya, kami baru saja membayar pajak, tapi pajak kami ternyata berkurang. Dan kami mendapat pengembalian uang 2 juta karena pajak kami berkurang disebabkan karena dalam hitungan kami pernah bayar zakat ke lembaga resmi. Apakah ini halal bagi kami? Halal. Karena ini motivasi. Siapa yang berjuang ini? Saudara-saudara kita. Pentingnya memperjuangkan kebenaran tidak hanya dengan lisan dalam ceramah, tausiah, kultum, lokakarya, seminar, tapi juga dalam aturan kenegaraan. Begitulah Islam mengajarkan kita. Oleh sebab itu, ketika di kota Makkah Al-Mukarramah tidak ada zakat. Karena tidak ada pemerintahan, tidak ada yang mengutip. Ini yang mengutipnya mesti orang yang punya kekuasaan. Zakat tidak diserahkan, tapi zakat diambil dari atas. Khudh min amwalihim, ambil harta mereka. Siapa yang bisa mengambil harta kalau bukan orang yang punya kekuasaan? Khudh min amwalihim shadaqatan, ambil zakat mereka, kutip zakat mereka. Tutahhiruhum, mensucikan harta mereka. Wa tuzakkihim biha, membersihkannya dari segala yang kotor-kotor. Oleh sebab itu amat sangat baik ketika seorang beriman melanjutkan ini dalam sebuah lembaga. Karena kalau hanya 1 batang lidi hanya bisa mencongkel gigi, 1 batang lidi akan patah ketika mengusir sampah besar. Tapi begitu lidi-lidi dikumpulkan, diikat menjadi sebuah 1 batang, 1 lidi, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka zakat kolektif ini amat sangat baik. Bagaimana anak-anak miskin bisa sekolah, berprestasi, mereka cerdas otaknya, tapi karena tidak ada biaya, putus di tengah jalan. Tapi kalau kita mampu, maka kita tolong. Yang sudah punya harta sampai nisab, bayarlah. Yang punya kekuatan untuk melahirkan undang-undang zakat, perda zakat, perbub zakat, maka tolong agama Allah dengan segenggam kekuasaan yang dititipkan Allah di dalam tanganmu. Maka insya Allah akan terwujudlah jembatan yang tidak terlalu jauh antara si fakir dan miskin. Zakat mengentaskan kemiskinan. Mudah-mudahan dengan berzakat harta kita bertumbuh, berkembang, selamat kita dari kemungkaran, dan yang paling penting hidup ini ada barokahnya. Sesuai dengan doa, wa barakatan fir rizqi, diberikan berkah dalam rezeki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kita akan lanjutkan kajian ini setelah yang berikut ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad." Ketika berawal hari pagi, ada hamba-hamba yang hidup pada pagi itu. Karena tidak semua yang hidup tadi malam tidur
lalu pagi ini masih hidup. Banyak juga yang menghembuskan nafas terakhir di tengah malam tadi. Tapi siapa saja yang sampai umurnya pagi tadi, hidup dia. Illa malakani yanzilani, maka turun dua malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti pada orang yang bersedekah, beri ganti pada orang yang berwakaf, beri ganti kepada orang berinfak, beri ganti pada orang yang berzakat. Lalu bagaimana dengan orang yang pelit, yang bakhil, yang kikir? Apakah Allah diamkan saja? Malakani, ada dua malaikat. Yang satu lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang tidak mau berzakat. Saya tidak percaya hadis ini, Ustaz, kata sebagian orang yang letterlik, kata sebagian orang yang tidak mau berpikir. Mana buktinya? Itu orang tidak berzakat tapi rezekinya murah. Itu ada orang tidak berzakat tapi badannya sehat. Itu ada orang tidak mau berzakat tapi hidupnya nyaman, adem, ayem, tentram saja. Jangan lupa, yang dimaksud dibinasakan, dihancurkan bukan rumahnya, bukan kendaraannya, bukan anaknya. Tapi yang dibinasakan itu adalah tidak ada barokahnya. Makanya ketika ada orang punya anak, kita doakan barakah. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Ketika ada dua orang laki perempuan menikah, yang kita mintakan barakah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberikan berkah pada istrimu, pada anakmu. Allah berkahi kalian berdua, disatukannya dalam kebaikan. Ketika orang mau makan, yang diminta berkah makanan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pada waktu awal pagi hari Allah memintakan berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini pada waktu paginya ya Allah. Berkah. Apa sih makna berkah itu? Barakah. Onta yang turun ketika tegak berdiri turun ke bawah. Onta yang turun ke bawah itu disebut dengan barakah, ya burku, la ya burku, onta turun. Ini ada kebaikan. Allah tebarkan banyak kebaikan. Tapi ada yang kebaikan turun pada dirinya, ada yang kebaikan lari dari dirinya. Yang kita mintakan itu adalah dengan bersedekah, turun kebaikan dalam diri, sehingga dengan bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf menjadi lebih istiqamah. Dengan berwakaf lebih dekat kepada Allah. Materinya sama, bendanya sama, bisa mengeluarkan efek yang berbeda. Mobil mereknya sama, besarnya sama, harganya sama, dialernya sama. Tapi yang satu justru dibawa ke tarawih, dibawa bersama kawan-kawan berzikir, tengah malam pergi i'tikaf, maka saat itu mobilnya berkah. Tapi ada satu lagi membawa orang jahat, dibawa ke tempat yang tidak baik, melakukan perbuatan yang tidak baik. Saat itu kendaraan ini tidak ada berkah. Jadi orang yang berzakat itu ada berkah dalam rezeki. Itu yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam akidah agama, jangan sampai menyimpang, sesat, kafir. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan supaya bisa melaksanakan puasa, berzikir, salat. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu supaya amalnya benar menurut tuntunan Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizqi, ada barakah dalam rezeki. Biasa-biasa saja, bukan pegawai tinggi, tapi bisa ke Makkah haji, anak bisa kuliah, pendidikannya baik, menjadi anak yang soleh solehah, menghafal Quran. Berapa banyak harta melimpah ruah, anak pecandu narkoba, pezina, peminum khamar, akhirnya mati sakau, kemudian kehidupan tidak baik, tidak ada barakah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tampaknya bergelimang harta padahal tidak pernah berzakat? Apa namanya itu? Itulah yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan mereka istidraj, kami permainkan mereka dengan istidraj. Siapa yang tidak pernah berzakat tapi rezekinya lancar, ingat istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, aku ulur untuk mereka. Aku ulur hartanya banyak, aku ulur jabatannya tinggi, aku ulur dia tetap tenang, aku ulur dia umurnya panjang. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya aku amat sangat keras. Wa makaru, mereka melakukan makar. Wa makaru, mereka mendustai Allah. Wa makaru, mereka mengkhianati nikmat Allah. Wa makar Allah, Allah balas pengkhianatan mereka itu. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembalas. Dengan pernah melakukan pengkhianatan,
Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman la takhunullah, jangan kamu khianati Allah. War Rasul, Rasulullah SAW. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kamu khianati amanah. Amanah apa? Amanah harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan zakatnya. Andai kau simpan di dalam kantong, kantongnya disimpan di dalam peti, petinya disimpan di dalam lemari, lemarinya disimpan di dalam rumah, rumahnya disimpan di dalam komplek, kompleknya tersusun rapi, terjaga, tertata. Tapi kalau Allah berkehendak hilang dalam sekejap mata, tiba-tiba ada salah kabel, saluran pendek, sehingga terjadi kebakaran, hilang, terbakar menjadi arang-arang, dihembus angin menjadi abu-abu, dihembus, tak bermakna. Begitulah agaknya orang-orang yang tak sempat beramal, kerugian yang besar. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan harta kepada kami yang sudah kau berikan kami sebagai pemegang amanahnya ya Allah. Allahumma ja'alna minal umana, jadikan kami orang-orang yang amanah dalam harta ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal munfiqina fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang berinfak, berzakat, berwakaf di jalanmu ya Allah. Allahumma ja'alna minan nasirina lil haq, jadikan kami orang-orang penolong kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkan kami bahwa benar itu adalah benar, berikan kami kekuatan untuk menolong kebenaran di jalanmu. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah salah. Warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah, berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Selamat bersahur, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.